Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arini Rufaida SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Keluarga Islam, dan teman-teman kelas 2 HKIB yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini, kelompok kami akan berdiskusi mengenai hukum keluarga Islam bidang perkawinan 3. Saya sendiri, Nur Fadiana selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Fadia Afrilia Salsabila, Amanah Raihana Sumarno, Zulfan Nafis, Muhammad Asmiul Haq, Ayu Sekarasi, Ramdan Maulidi, Safril Kurniawan, Nur Fadiana, Zakila Alif, Putri Nur, Inayah Wulandari. Untuk pembahasan pada hukum keluarga Islam perkawinan 3 terdiri dari talak, rujuk, dan idah. Untuk materi yang pertama mengenai talak akan disampaikan oleh Saudari Putri. Tempat dan waktu saya persilahkan. Pengertian talak. Menurut bahasa, talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata at-tolak, artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Kamus Istilah Fikih, melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami dengan kata-kata atau syihoh tertentu. Pasal 114 KHI, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Kemudian ada rukun talak. Yang pertama, suaminya yang mentalak, kedua istri yang ditalak, ketiga ucapan syihoh talak. Syarat-syarat talak. Suami harus balik, berakal sehat, dan atas kemauannya sendiri, tanpa paksaan. Istri harus akad nikahnya sah. Ucapan syihoh talak telah diucapkan, baik secara syarih terang maupun secara kinayah, sindiran. Istri dalam kekuasaan suami atau istri dari suami yang mentalak itu sendiri. Jadi bukan istri orang lain atau yang belum sah menjadi istrinya. Macam-macam talak. Talak dibagi menjadi 2. Talak dan terang-terang dan talak bidai. Talak bidai dibagi menjadi 2. Talak munajaz dan talak mu'alak. Talak mu'alak dibagi menjadi 2. Talak bain dan talak rajai. Talak bain dibagi menjadi 2. Talak bain sugro dan talak bain kubro. Hukum talak dibagi menjadi 5. 1. Wajib. Suami istri senantiasa terjadi percocokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai dari kedua belah pihak, percakapan tersebut tidak kunjung berakhir. 2. Zina. Istri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah dan tidak mau melaksanakan kewajiban baik sebagai hamba Allah seperti sholat dan puasa, maupun sebagai istri seperti tidak mau melayani suami. 3. Haram. Tatkala suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perbuatan zina, apabila suami menjatuhkan talak pada istrinya, termasuk ke dalam talak yang diharamkan adalah menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan nifas. 4. Makruh. Apa alasan sama tatkala dihukumi makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Mubah. Talak dihukumi boleh apabila dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan tidak baik, layanan terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak jalan meskipun pertengkaran dapat dihindari. Selanjutnya, rukun dan syarat rujuk dalam Islam. Yang pertama, istri dengan syarat. Sudah dicampuri istri yang tertentu. Kalau suami menolak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukan. Rujuknya itu tidak sah. Talaknya adalah talak raji atau talak tebus.
Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talak raj'i. Suami, saksi ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Sihot atau lafaz. Sihot ada dua, yaitu terang-terangan. Misalnya dikatakan saya kembali kepada istri saya, atau saya rujuk kepadamu melalui sindiran. Misalnya saya pegang engkau atau menikahi engkau dan sebagainya. Yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Dengan perbuatan kedua belah pihak dan istri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik. Yang selanjutnya hukum rujuk pada talak bain. Hukum rujuk pada talak taraji. Kaum muslimin telah mendapatkan bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Fuqaha juga sependapat bahwa syariat talak raj'i ini harus terjadi setelah dukhul atau pergaulan, dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Hukum rujuk pada talak bain. Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak 3, ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi. Tujuan rujuk untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian, untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian, untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula, untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya. Hikmah rujuk menghindarkan murka Allah karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci. Bertaubat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Mewujudkan islah atau perdamaian. Tata cara rujuk menurut hukum Islam. Yang pertama, merujuk istri dengan perkataan. Para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan melafadzkan, baik dengan lafaz yang jelas, sharih, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan raja tuki, yang artinya aku merujuk engkau. Cara yang kedua yaitu merujuk istri dengan perbuatan. Seorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak berniat untuk merujuk istrinya. Pengertian iddah. Iddah diambil dari kata al-ad dan al-isha, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. Iddah adalah sebutan dari masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegah untuk menikah setelah suaminya wafat atau setelah berpisah dengannya. Kemudian karena sebab-sebab itu, maka masa iddahnya terhitung. Dasar hukum Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Perhitungan iddah. Masa iddah dimulai setelah terjadinya 3 perkara, talak, fasah, dan kematian. Adapun perhitungan masa iddah yang diatur dalam pasal 153 ayat 2 kompilasi hukum Islam bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati adalah 130 hari. Masa iddah penceraian bagi wanita yang masih haid adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Dan masa iddah bagi wanita yang
Menopause adalah 3 bulan atau 9 hari. Masa idah bagi janda yang berada dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan. Serta masa idah bagi wanita yang ditinggal mati sedang ia dalam kondisi hamil, maka idahnya hanya sampai ia melahirkan. Larangan masa idah. Tidak boleh dipinang oleh lelaki lain secara terang-terangan atau sindiran. Tetapi apabila seorang wanita menjalani idah kematian suami, maka pinangan boleh dengan sindiran. Yang kedua, dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fikih selain mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani idah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Yang ketiga, al-ahdat, artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri di sini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewahan dan wangi-wangian. Hikmah idah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai pembersih rahim. Yang kedua, sebagai kesempatan untuk berpikir bagi kedua belah pihak agar dapat mengintrospeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan untuk berduka cita. Dan yang terakhir adalah kesempatan untuk rujuk. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya Nur Fadiana mewakili dari teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.